Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, kembali lagi di channel aku. Baik, kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang udah DM aku ya terkait dengan inovasi pada saat seminar pendidikan PPG Prajabatan. Nah, jadi apa sih inovasi yang dulu pernah aku buat gitu kan pada saat PPG Prajabatan? Sebenarnya banyak banget sih inovasi-inovasi yang bisa kalian buat. Nah, di sini aku akan spill inovasi yang udah saya buat pada saat PPG Prajabatan. Nah, jadi di sini saya buat ada beranda, di mana beranda itu saya isikan PPT seminar pendidikan. Kemudian ada profil. Di sini profilnya saya isi, saya deskripsikan profil saya pribadi dan saya masukkan foto bersama dengan teman-teman PPG lainnya. Ini satu kelas dari kelas PPLG 01 pada gelombang 1 tahun 2023. Nah, di sini saya masukkan deskripsi saya. Kemudian di sini ada beberapa refleksi mata kuliah ya yang sudah saya pelajari sebelumnya. Karena saya dari jurusan PPLG, jadi ini ada beberapa mata kuliah inovasi kejuruan, ada computational thinking, pembelajaran social emotional learning dan lain sebagainya. Ada etika dan profesionalisme guru dan lain-lain. Ada juga di sini evaluasi dan refleksi. Nah, ini foto bersama anak-anak PPLG di SMKN 5 Malang. Kemudian ada beberapa refleksi ya. Ini refleksi saya ambil dari inovasi yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian ada perangkat ajarnya. Di sini perangkat ajarnya saya tautkan sekalian. Jadi kita disuruh membuat LKPD, kemudian modul ajarnya dan juga ATP-nya atau alur tujuan pembelajaran. Nah, yang tanya terkait dengan inovasi apa sih yang sudah saya buat gitu ya. Nah, ini inovasi yang sudah saya buat itu kemarin adalah ini media pembelajaran interaktif ya. Saya menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis CSS dan juga JavaScript karena saya mengajar pada Mapel ini. CSS dan juga JavaScript melalui penerapan teknik pembelajaran kooperatif tipe Make a Match pada kelas 10 ya. Jadi ini inovasi yang sudah saya buat, pembelajaran kooperatif dengan metode PJBL ya, Project Based Learning, karena memang anak-anak PPLG itu semuanya menggunakan PJBL gitu ya, harus berbasis project, harus ada projectnya, keluarannya atau outputnya seperti itu. Nah, karena saya mengajar pada kelas 10 yang materinya itu adalah CSS dan juga JavaScript, sehingga di sini saya menggunakan saya kombinasikan dengan tipe pembelajaran Make a Match gitu ya. Lah, Make a Match-nya ini tuh seperti apa? Make a Match-nya ini di sini saya buat seperti ini, Kak. Nah, seperti kartu gitu ya. Jadi di sini ada kartu yang saya integrasikan dengan word wall di sini. Jadi ada beberapa siklus di sini, ada 4 siklus ya. Ini saya kaitkan dengan berbagai macam word wall ya. Ada kartu, kemudian ada kartu yang dibuka tutup gitu. Kartunya juga macam-macam gitu ya di sini. Kalian bisa milih sendiri sih di word wall gitu. Nah, kemudian untuk LKPD-nya di sini saya buat barcode atau QR code gitu ya. Lalu mereka saya buat kelasnya itu berkelompok seperti itu. Nah, kenapa saya membuat inovasi ini? Karena memang sebelumnya pada saat sebelum kita memberikan
kita mencari inovasi ini, itu memang pertama itu kita harus melakukan observasi terlebih dahulu kan ya. Kita melakukan observasi di kelas, kita analisis bagaimana sih keadaan kelasnya, kemudian pembelajaran seperti apa. Nah, baru kita munculkan apa sih inovasi yang akan kita buat nanti supaya pembelajaran di kelas itu menyenangkan, supaya mereka itu bisa efektif gitu ya, kondisi peserta didiknya gitu aktif semuanya seperti itu. Lalu setelah kita observasi, kita analisis, barulah kita menemukan ide ini gitu, ide inovasi ini. Lalu kita susun perangkat pembelajarannya gitu ya. Tadi ada modul ajarnya, ada ATP-nya, alur tujuan pembelajaran seperti apa, lalu kita buat LKPD juga seperti itu. Nah, lalu kita lakukan proses pembelajaran. Nah, kita implementasikan di sini. Dan juga bagaimana nanti rencana tindak lanjutnya gitu. Kalau di seminar pendidikan ini memang kan sebenarnya itu ada yang baru kita rencanakan gitu ya. Kalau di sini saya rencanakan, tapi sudah saya implementasikan gitu. Jadi nanti ketika pada saat kita tes di tes ujian seminar PPG itu sudah benar-benar kita implementasikan, bukan hanya rancangan saja. Sebenarnya rancangan saya juga boleh, tapi ini sudah saya implementasikan seperti itu. Nah, karena pembelajarannya ketika saya mengobservasi itu memang siswanya itu kan masih pasif gitu ya, lalu mereka tuh suka bosan gitu. Nah, gurunya juga masih menggunakan metode ceramah gitu. Nah, sehingga motivasi belajar peserta didiknya di sini tuh rendah. Nah, ketika saya melakukan wawancara juga, di sini peserta didik itu lebih menginginkan pembelajaran yang berbasis game atau permainan. Jadi di situ saya kombinasikan dengan make a match study, teknik make a match study. Nah, tujuannya apa? Dijelaskan di sini. Nanti untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, kemudian bisa memaksimalkan hasil belajar mereka gitu ya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana tadi peserta didiknya itu kan ingin pembelajarannya itu berbasis game atau permainan seperti itu. Nah, kalian juga bisa nih lihat proses pembelajaran yang sudah saya lakukan menggunakan teknik make a match ini di video aku sebelumnya. Kemudian di situ ada integrasinya apa sih dengan mata kuliah yang telah kita pelajari gitu ya. Nah, dari inovasi yang sudah kalian buat itu, integrasinya apa dengan mata kuliah yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini terintegrasi dengan mata kuliah pemahaman peserta didik, yaitu pertama kita melakukan observasi terkait dengan karakteristik peserta didiknya dan juga lingkungan belajarnya di kelas itu seperti apa. Nah, kemudian di sini saya melakukan penyebaran kuesioner tadi, wawancaranya tadi ya. Bagaimana kebutuhan peserta didik yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, di sini terintegrasi dengan mata kuliah etika dan profesionalisme guru, di mana kita sebagai guru profesional ya, calon guru profesional gitu kan, itu harus bisa mengkombinasikan pembelajaran dengan teknologi seperti itu. Nah, makanya tadi inovasi saya kombinasikan dengan What Wall seperti itu. Nah, di sini juga terintegrasi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, maksudnya gimana sih Kak kok bisa terintegrasi pembelajaran sosial emosional? Karena dengan metode kooperatif itu kan mereka nanti akan dibawa pada diskusi kelompok gitu ya. Nah, pada diskusi kelompok di situ kan nanti mereka bisa mengelola atau menguasai, mengatur emosi diri mereka, bagaimana cara mereka, kesadaran sosial mereka pada saat mereka berkelompok seperti itu. Nah, hubungan komunikasinya itu seperti apa dan juga pengambilan keputusannya seperti apa. Di kompetensi sosial emotional learning itu kan ada kesadaran diri, mengelola emosi, ada pengelolaan diri ya, mengatur emosi, lalu ada kesadaran sosial emosional, ada
keterampilan hubungan dan juga pengambilan keputusan gitu. Jadi mereka bisa berdiskusi pada model kooperatif tadi. Nah, selanjutnya terintegrasi dengan mata kuliah inovasi kejuruan. Nah, di sini saya memanfaatkan teknologi atau TPACK ya, Technological Pedagogic and Content Knowledge di dalamnya, kemudian menggunakan teknik kooperatif learning ya, kooperatif learning tipe make match ini. Nah, kemudian kita masukkan di situ dokumentasinya. Nah, di sini seperti ini. Nah, lalu ada juga rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa setelah kalian implementasikan proses pembelajarannya itu, lalu rencana tindak lanjutnya nanti akan seperti apa gitu. Nah, terus di sini tadi evaluasi dan refleksi itu adalah, nah, di sini saya masukkan ya tadi dari kuesioner tadi. Jadi kuesionernya di situ saya masukkan menggunakan Google Form, kemudian saya share gitu ya ke anak-anak, lalu mereka memberikan respon ya, respon kepada pembelajaran yang sudah saya berikan gitu. Nah, kemudian kita dokumentasikan, kita masukkan di sini. Nah, jadi itu tadi teman-teman gambaran dari implementasi inovasi pembelajaran yang sudah saya buat pada saat seminar PPG Prajabatan. Nah, misalnya ada yang kurang paham nih, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar gitu ya. Untuk tipsnya di sini kalian harus benar-benar sudah menyiapkan atau prepare inovasi pembelajaran di sini, alangkah baiknya sudah diimplementasikan gitu. Seperti saya kemarin tuh sudah saya implementasikan. Jadi bukan hanya rencana doang gitu, perencanaan doang, tapi benar-benar sudah diimplementasikan. Nah, dulu sih ceritanya adalah dulu teman-teman sebenarnya di semester 1 itu belum melakukan proses pembelajaran gitu ya. Mereka hanya mengobservasi. Memang di semester 1 memang kebanyakan itu observasi saja, dan untuk proses pembelajarannya itu memang di semester 2 gitu ya. Namun di SMK saya dulu pada saat PPL itu di semester 1 itu sudah diarahkan untuk kita bisa langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi kita langsung disuruh untuk mengajar supaya nanti ketika semester 2 itu kita sudah nggak grogi lagi gitu. Apalagi kalian yang belum pernah mengajar gitu ya. Nah, itu kan kadang grogi ketemu sama anak-anak gitu kan. Jadi alangkah baiknya itu lebih alangkah baiknya itu kita bisa berkomunikasi gitu ya, bisa lebih dekat gitu ya sama siswa gitu, supaya nanti ketika kalian mengimplementasikan, kalian mengajar di kelas itu nggak canggung gitu. Nah, terus itu tadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu ya, modul ajarnya, kemudian ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya, kemudian LKPD-nya gitu ya, media ajarnya itu apa saja gitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku share terkait dengan pengalaman aku dalam membuat inovasi pembelajaran pada saat seminar PPG Prajabatan. Nah, jika ada pertanyaan atau belum paham, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti akan aku buatkan video selanjutnya. Oke, see you and bye-bye.